misalnya mau buka di tempat yang punya orang gitu ya, Iya. jangan lupa sebelum kita jualan jangan main gelar dagangan Yes, aja. betul. Kulo Izin dulu, nuwun, heeh. permisi, jangan sampai gelaran barang udah digelar diangkut. Heeh. Wah, saya belum punya, ini nih Tokopedia atau Shopee misalnya. Mhm, Bisa di WhatsApp dulu, iya. modelnya yang gimana? Modelnya posting aja. Siapapun yang ada di kontaknya teman-teman atau followersnya teman-teman atau ya keluarga itu adalah target market kita dulu. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di lanjutan seputar persiapan kita jelang Ramadan. Bisnis-bisnis apa saja yang bisa kita kulik nih menjelang Ramadan sehingga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua penonton podcast Naik Kelas. Bersama saya Mr. Popo. Bersama saya Maupit. Nah, di episode kelanjutan yang dari kemarin kita ngomongin ide-ide usahanya. Sekarang kita mau bahas kira-kira strateginya gimana sih? Ketika teman-teman, oke, saya mau jualan ini. Saya mau ngapain ya? Setelah udah bisa bikin nih cilor. Udah bisa bikin kok cilor nih gara-gara kameramen 2 ini makan cilor ini. Gagal fokus. Gagal fokus pada makan cilor, kurang ajar emang. Nah, udah dapat nih kan bisnisnya apa? Udah dapat idenya gimana? Terus saya harus ngapain? Iya. Jualannya di mana? Caranya gimana? Gimana dong? Mulainya dari mana gitu. Aku sih pengennya cepat kaya aja langsung. Bisa Jaga- gak sih, Mak? Bisa banget. Bisa ya? Jaga lilin. Nah itu gimana? Pertamanya mungkin- apa yang harus disiapkan dulu sih? Ya tergantung kalau menurut emak nih. Kalau misalnya teman-teman udah dapet ide usahanya apa, teman-teman misalnya di kuliner. Nah kita Oke. bisa cek nih jualan kuliner ini biasanya dijualnya di mana. Misalnya kalau bukaan Di depan rumah? di depan rumah bisa. Berarti Bazar juga berarti bisa. nyiapin mejanya dulu, Iya, kursinya betul. dulu, alat-alatnya ya. Mm-mm. Terus langsung kalau ya emang di depan rumah bisa langsung buka aja di rumah. Iya. gitu ya. Tapi kalau rumahnya mungkin jarang dilewatin orang. Rumahnya Ya. di dalam kuburan soalnya. Kan nggak ada rumah. Horor amat sih. Tapi enggak di gimana tuh? rumah dekat emak kuburan itu justru rame. Oh iya tuh ide bisnis lagi tuh. Persiapan kembang. Itu udah di Oh, udah tema dari tema kemarin ya. lewat. Nah Oke. ini sekarang mau jualannya di mana? Mungkin di tempat-tempat yang memang banyak didatengin orang-orang. Biasanya kalau di dekat rumah emak itu di pintu masuk komplek itu dari ujung sampai ke ujung udah banyak ditekin tuh Termasuk meja-meja di depan jualan. Indomart tuh biasanya. Ya, Indomart, Alfamart. Sepanjang jalan itu. Oh sepanjang jalan ya? Sepanjang jalan biasanya kalau yang memang titik-titik depannya komplek perumahan itu udah mulai banyak tuh jualan. Jadi kalau teman-teman kalau mau jualan itu jadi salah satu spot buat teman-teman menjajakan dagangannya. Jadi dari sekarang udah harus bidik. Wah ini Ya, spotnya ini mana? posisinya strategis nih. Dari sana kelihatan, dari sini kelihatan. Tapi kalau misalnya di pasar tuh biasanya harus ada setoran kebersihan biasanya. Ya, biasanya ada jasa buat ini ya kan Kebersihan. kebersihan Atau preman atau pasar. lampu. Masih ada ya? Masih ada loh, masih ada. Berarti itu peluang usaha juga. Nah, tapi ini juga maksudnya kalau kita misalnya mau buka di tempat yang punya orang gitu ya. Jangan lupa sebelum kita jualan jangan main gelar dagangan aja. Yes, betul. Kulo Izin dulu, nuwun, permisi, jangan sampai gelaran barang udah digelar diangkut. Misi-misi Mbah gitu. Ya, Atau ada lihat Satpol PP. pelang-pelang ya, lihat ada kalau ada tanda dilarang berjualan, tolong patuhi. Nah, selain yang mungkin jajanannya atau dagangannya itu digelar, bisa juga mungkin melalui online. Oke. Misalnya Kalau WhatsApp. Kalau online apa yang harus disiapin Mak? Fotonya mungkin ya, foto produk, iya. konten ya, konten. Jadi kita ya. bikin kontennya dulu ya, misalnya Betul. foto-foto yang menarik. Ya Ya. nggak usah ribet lah. Misalnya, oh saya nggak punya kamera bagus nih. Cepet pakai handphone bisa. Zaman gini pakai handphone aja udah bagus. Iya. Ngedit foto pakai apa Mak? Pakai Canva aja. Oh iya bisa ya. Bisa tinggal ganti-ganti, lihat intip dulu kan banyak template-nya tuh. Oh, cara ngambil makanan tuh
dari samping begini, udah banyak. Tinggal cari referensi, tinggal Udah banyak- praktekin di. Banyak tutorialnya Ya ya. banyak banget. Terus kemudian kalau udah fotonya, ya termasuk video juga dong. Ya betul. Captionnya juga, captionnya harus dijelas. Terus harganya berapa. Nah kalau sudah ada kontennya, bisa teman-teman share di grup-grup. Itu kalau Berarti yang pertama misalnya chat commerce lah istilahnya ya. ya Atau perpesanan. Jadi teman-teman misalnya pakai apa? Pakai WhatsApp misalnya yang paling rame, atau pakai Line kalau masih ada teman-teman di sana, atau pakai Facebook Messenger kalau ada Bisa. teman di sana, Instagram juga Telegram bisa. atau Instagram. Instagram Itu kan sosial media beda ya ya. buat Kalau tadi promosi. promosi bisa di tadi misalnya pakai WhatsApp biasa, bisa bikin status di sana. Bisa modelnya bisa juga kalau wah saya belum punya ini nih Tokopedia atau Shopee misalnya, bisa di WhatsApp dulu. Iya. Modelnya gimana? Modelnya posting aja. Satu misalnya Di dulu aku pernah status, di status, di Di grup, broadcast, di grup WA, di grup WA. RT, grup sekolah, Betul. open PO itu kan bisa mas. Tapi jangan lupa minta izin dulu kalau di grup ya. Iya. Kalau enggak auto di blok ya. Jualan mulu nih gitu kan. Tapi kayaknya waktu bulan Ramadan nggak banyak yang marah sih. Enggak sih. Cuman kalau misalnya jualan makanan fotonya yang bikin ngiler pas kirimnya jam 12 siang sih auto di blok juga sih mas. Tuh imannya lemah nih kayak nih yang operator imannya Teh lemah. manis gitu atau es teler Baru tuh. browsing ketemu foto es teh manis sudah batal, dia langsung lari ke warung belakang. Tapi kalau lagi puasa yang paling gak tahan godaan lihat apa mas? Apa tuh? Kalau makanan, Mister. Oh aku es teler sih. Es teler. Kalau emak sih Indomie. Indomie. Paling nyebelin tuh pasti pas jam 12 pasti banyak yang posting. Itu Indomie yang kalau pas lagi diangkat itu tuh. Waduh, ada asup-asupnya gitu ya, Mak. Aduh, gitu Lanjut, tadi persiapannya. Kalau di WhatsApp misalnya siapin foto, sekali lagi foto, bisa foto mentah juga nggak apa-apa. Nanti kita tinggal tambahin tulisan-tulisan misalnya, atau di story kan juga bisa tuh dikasih emoticon, dikasih GIF biar lebih menarik. Atau kalau misalnya mau lebih proper tadi misalnya kata Maupit pakai Canva ya. Ya. Canva kan ada template-nya, itu gratis juga loh teman-teman. Betul. Jadi bisa ditambahin misalnya sama emoticon, dibikin kayak poster-poster yang profesional. Template-nya udah banyak kok mas. Template-nya Tinggal udah banyak taruh aja, nanti warnanya disesuaikan dengan produknya teman-teman. Jadi Dan itu lebih mudah. Canva itu juga bisa buat ini ya, bikin ngedit video juga ya. Bisa. Tapi kalau video mah lebih suka di CapCut. Terus tadi kan produk makanan udah nih. Kalau produk ternyata ide bisnisnya milih yang baju muslim. Sama sebenarnya bisa lewat. Bisa lewat apa nih mas? Chat juga. Terus kalau misalnya teman-teman belum bikin Tokopedia atau Shopee, gampang banget sih sebenarnya. Tinggal daftar aja. Misalnya pakai emailnya. Terus nanti bikin tokonya, dilengkapi semuanya sampai masukin rekeningnya juga, verifikasi, biasanya pakai KTP dulu ya, masukin akunnya segala macem, buat udah langsung posting. Nggak perlu mikirin dulu deh misalnya, wah ini harus pro atau enggak, tapi yang penting ada tokonya dulu. Nongol dulu aja. Yang penting nongol dulu, terus kita amati dulu nih, kira-kira kompetitor kita di level mana. Wah ternyata ada yang jual lebih murah nih. Nah kita strategi pricingnya kita mainkan. Kita mau jual berapa ya? Kita mau jual gambarnya kayak apa ya? Kita ngintip-intip dulu kalau memang belum terbiasa. Sama ini mas, Apa sekarang lagi banyak tuh live. Apa tuh? Ini jualannya sambil live. Kalau baju-baju tuh dipakai, dicocokin sama kerudungnya, dipasin. Jadi kan calon-calon customer tuh ngelihat gitu. Oh iya ya. Terus bisa ngebayangin kalau pakai baju gamis itu cocok nggak ya gitu. Aku pengen tahu nih, Maupit kan sering jualan di TikTok misalnya. Misalnya, wah saya pemain TikTok nih, tapi saya belum pernah jualan di TikTok. Saya mau jualan di Ramadan ini. Boleh nggak sih langsung live atau jualan gitu? Boleh. Sama apa kayak yang harus tadi. Disiapin tuh? Tinggal Misalnya daftar, bikin akunnya. Nanti kalau sudah bikin TikTok akunnya. Ya? Apa TikTok bisnis ya? TikTok yang jualan. TikTok Shop itu udah bisa langsung live. Kalau dulu kan harus punya followers 1000 baru bisa live. Sekarang tuh udah bisa langsung. Jadi teman-teman bisa banget. Termasuk affiliate mas. Apa tuh? Affiliate itu
Jadi kalau produk kita memang misalnya nggak cuman fashion sih, makanan juga. Jadi bisa di-share, diaktifkan untuk affiliate-nya. Jadi para influencer atau mungkin pada afiliator yang memang mau bantu jualin, nah itu bisa membantu mempromosikan produk kita dengan program Hmm. affiliate. Baik di Shopee, di Tokopedia, di TikTok itu sudah memang diaktifkan untuk program affiliate. Nah itu bisa teman-teman manfaatkan. Oke, berarti kalau wah saya belum bisa nih, ini saatnya nyoba sih Iya, sebenarnya. Kalau di Instagram itu gampang kan ya, maksudnya mungkin teman-teman sudah Instagram atau Facebook itu ada fitur live juga. iya, Jadi paling enggak teman-teman udah punya siapa target marketnya? Teman-teman kalian sendiri. iya, Ya kan tadi kalau misalnya pakai WhatsApp targetnya adalah kontak yang ada di kontak kita. Misalnya teman-teman punya kontak berapa? Aku rasa sih setiap manusia punya teman di kontak itu paling enggak 500 ya. Kecuali kayak Mak Upit ya, temannya cuma 2. iya. 4L. Lu lagi, Kalau lu lagi ya. lagi. Kalau kontakku ada 15.000 Mak Upit. Loh Mohon nyama-nyamain. mohon maaf, mohon Maaf saya maaf. 14.500 Mhm, kembalian. gitu ya. Iya, Jadi siapapun yang ada di kontaknya teman-teman atau followersnya teman-teman atau ya keluarga itu adalah target market kita dulu. betul. Jadi itu dulu nih, kita grab dulu mereka, kita coba pasarkan dengan yang bisa kita lakukan dengan online misalnya ya tadi. Kalau misalnya jualannya offline tentu saja tetangga ya. Iya, Tetangga ditawarin dulu, bikin brosur itu juga bisa jadi salah satu. Karena online online kan kita nyebarin broadcast atau nyebarin di grup itu kan brosur online lah istilahnya. Tapi kalau kita jualannya offline tadi bisa tuh bikin brosur sebelum Ramadan. Saya selama Ramadan dari hari 1 sampai hari 30 misalnya menyediakan segala macam, silakan hubungi nomor WhatsApp saya misalnya gitu. iya. Itu strategi yang lumayan juga menurutku ya. Sama kalau misalnya teman-teman memang belum punya ide usaha apa nih, mau bikin ini saya nggak bisa, mau mungkin ada keterbatasan waktu, Mhm. keterbatasan mungkin eh, modal, teman-teman bisa bantu jualin produk teman-temannya yang memang punya produk, misalnya jadi reseller, reseller kue kering, reseller baju, reseller apapun, bahkan teman-teman bisa jadi afiliator. Itu juga bisa mengaktifkan di marketplace-nya teman-teman itu sebagai affiliate. Itu tanpa harus kita punya produk, Mas. Hmm, Lumayan, cuman nge-share aja itu dapat cuan. iya. Jadi misalnya mau tetangganya punya produk sambal gitu. Kasih linknya, Komisi ya. iya. Basisnya komisi. Betul. Nah, kita share di kontaknya kita di WhatsApp kita, misalnya di status atau di sosial media. Begitu ada yang lihat dari link kita, itu kita langsung dapat komisinya. Nah, itu bisa Oke. buat tambahan buat Tapi THR. biasanya kan memang kita perlu strategi yang ciamik gitu ya. Biasanya tuh apa? Misalnya ngasih diskon. Iya, Biasanya harga sekian karena Ramadan kita kasih diskon, buy one get buy one. one get one. Atau Betul. misalnya bundling sama Betul. beli ini dapat ini sama ini atau beli ini sama ini dapat ini gitu ya. Jadi Iya. kita bisa misalnya tadi mau jualan, oh saya mau jualan baju koko, jualan baju koko dapat kopiah. Padahal kopiah cuma 10.000-an mungkin gitu Iya. kan. Atau free ongkir juga mungkin yang produk makanan. Free Free ongkir. ongkir langsung misalnya diantar-anterin, itu juga Atau salah delivery satu. sendiri. Kayak temanku tahun lalu dia chef, tapi istrinya ngerjain ayam roasted chicken. Jadi ayam ayam ungkep yang dibakar sama dia di rumah. Jadi langsung dianterin ke Oh, rumah-rumah. dianterin sendiri tuh naik motor. Jadi dia punya box sendiri. Sekali anterin dia bisa puluhan ayam. Ya kalau lokasinya mungkin target marketnya ada di sekitar satu komplek, bisa nih sambil ngabuburit. Jadi bisa Mhm, sambil muter komplek sambil drop-dropin dagangannya. betul. Karena kenapa? Karena delivery itu juga bagian dari service. Karena mau Betul. beli masih ada ongkos kirimnya ya. Nah ini jadi waduh keberatan ongkos kirim. Akhirnya kita membebaskan ongkos kirim atau biasanya nulis tuh free delivery untuk daerah sekitar misalnya Iya. gitu. Itu jadi wah menarik nih gitu. Nah, salah satu pengalaman juga nih Mas, Mhm. kita tuh kadang-kadang suka lupa ya. Nah, ditawarin juga itu salah satu bentuk promosi. Kayak Ditawarin tuh gimana misal? jadi kayak aku nih pagi-pagi
jam 10 udah ditanyain sama langganan lontong di rumah. Ibu mau pesen apa aja, lontongnya berapa, gorengannya apa aja. Udah dia udah ngelis tuh. Tapi biasanya kalau ditawarin misalnya jualannya es blewah gitu, kita balasnya gitu nggak? Es terus. Ya bisa ditanyain satu-satu. Kalau misalnya tadi kan iklan udah, broadcast udah. Kita ke pelanggan-pelanggan itu boleh dijapri kalau memang proaktif ya. Ya proaktif. Jadi kita juga misalnya takutnya kelebihan nih nggak laku gitu. Kita bisa bikin sesuai pesanan. Nah kita bisa recall tuh ke customer yang memang langganan kita mau pesan berapa. Jadi sistem PO ya. PO tapi one day gitu nggak. Tapi ada strategi yang menarik sih sebenarnya. Kadang-kadang kita kalau misalnya belum pernah jualan, nawarin orang tuh agak malu-malu gitu. Padahal orang kadang-kadang nawarin doang, gara-gara kita nawarin dia langsung beli. Karena nggak butuh gitu kan. Berarti belinya emang, atas kasihan ya. mungkin bisa jadi nggak apa-apa sih karena kasihan gitu. Ini orang tiap hari jualan es blewah terus Gak kasihan enak nih banget. gue tiap hari lewat depan rumahnya ditawarin. Atau ditawarin udah 29 hari ditawarin dia nggak beli, akhirnya ya Hari saya beli deh, ke-30 saya beli deh. Saya beli deh, kasihan. Ya nggak apa-apa sih beli atas dasar kasihan nggak apa-apa. Ya berarti yang penting tuh pas kalau misalnya atas dasar kasihan itu produknya harus enak Mas. Jadi pas nggak nyesel dia udah belinya karena kasihan. Terus pas dimakan ya begini kapok. Jadi harus berkualitas, kualitas harus dijaga teman-teman. Apalagi makanan, nggak harus makanan sih, makanan, servis, tadi baju. Iya. Kualitas tetap harus dijaga. Kualitas harus nomor 1. Nah, yang penting juga nih, misalnya teman-teman nanti udah masuk ke hari pertama jualan gitu. Kalau buat aku yang penting kenali konsumennya. Kalau bisa dicatat nomornya. Atau kita siapin aja misalnya, walaupun cuma jual gorengan di mana di meja gorengan kita itu kita kasih tuh barcode WhatsApp. Ya, biar bisa di-scan ya. Gitu. Kita selalu bilang sama yang beli, misalnya dia, Mas mau beli tempe goreng 1 sama cabenya 1. Scan dulu ya WhatsApp saya, disimpan nomor saya please. Jadi apa? Jadi besok kalau kamu datang ke sini tinggal WA dulu. Iya, cek stok. Nah, ngomong-ngomong scan berarti sekarang juga bayar juga bisa scan ya, Mas? Oh, jelas. Jadi udah nggak, mungkin kalau masih ada yang pakai pembayaran konvensional bisa ditambahkan juga sekarang model Kris. Jadi bisa ditempelin. Kris atau Kris? Kris. Bikinnya gimana tuh? Bikinnya gampang banget sih, bisa ke bank teman-teman atau mungkin ada platform-platform atau aplikasi yang memang memberikan layanan untuk Kris. Nah itu sangat membantu untuk kondisi saat ini yang sudah cashless. Apalagi dulu kan gak ada kembalian, udah minimal, gorengan aja 1 gitu. Minimal punya akun GoPay, OVO. Ya itu bisa atau GoPay, OVO. Bank kita kan kadang-kadang ada Bank Eko nih ya punya. Bang Eko. Bang Emok. Jadi di HP-nya kan bisa nunjukin print Kris atau rekeningnya bisa tinggal scan aja kan. Betul. Pakai nomor handphone kan lebih gampang juga. Pakai nomor handphone. Jadi siapin pembayarannya itu juga ngaruh. Banget. Jangan sampai Mas saya mau beli gorengan tapi duit saya 100.000 gimana? Ya udah 100.000 aja gorengannya, bawa pulang semua deh gitu. Itu strategi juga sih. Bawa pulang aja di 100.000 gorengan. Iya, kalau misalnya pakai Kris udah nggak ada istilah nggak ada kembalian, tambah gorengan 1 udah nggak bisa ya. Itu. Jadi pembayaran itu silakan pilih opsi yang menurut teman-teman sesuai. Intinya strategi juga marketing adalah mempermudah hidup customer kita. Dia bisa menikmati, transaksinya mudah, mau pesen lagi mudah. Kasihlah kemudahan itu, maka orderan itu akan mengalir buat teman-teman semua. Betul sekali. Jadi begitu, di kesempatan kali ini kita hanya membahas seputar ide-ide dan cara jualan dan strategi marketingnya. Jadi silakan nanti persiapan dari kemarin idenya sudah, sekarang sudah tahu cara jualannya, kita bungkus, lalu minggu depan sih episode selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang lain lagi supaya jualan teman-teman di bulan Ramadan bisa lebih jos dan cuan. Gitu, Mawit? Ada lagi? Kita next. Udah mau makan dulu. Sampai jumpa Cari gorengan dulu. Cari gorengan dulu. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.